Pertama gini, kita kan bicara tentang masalah lingkup agama Islam ya. Pastikan orang yang jadi ateis bukan muslim. Tidak akan mungkin terjadi. Karena muslim itu punya rujukan otentik, Al-Quran. Mereka sangat yakin itu benar dan tidak pernah berubah. Dan itu betul, selalu dipegangin. Saya bilang tadi, di semua benua, waktu episode kita yang sebelumnya kan saya bilang, semua benua di muka bumi ini, yang hafal Quran akan sama ayatnya, akan sama surahnya. Tidak ada perbedaan, dari dulu sampai sekarang, turun-temurun. Jadi itu tidak pernah berubah, dia otentik sekali, makanya tidak ada yang ateis. Siapa yang ateis ini? Saya pun sudah keliling, waktu itu diundang dakwah ke Amerika, diundang dakwah ke Eropa. Mereka mengatakan di sini banyak orang Nasrani yang jadi ateis. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya buku otentik. Yang pertama, Injil itu selalu ada revisi. Terbit lagi, revisi terbaru, edisi terbaru. Makanya tidak ada yang bisa menghafal Injil seperti dihafalnya oleh anak-anak muslim. Karena memang mereka ada revisi. Ada dimasukkan perkataan manusia. Ini kalau Al-Quran betul-betul otentik tidak ada. Satu sisi. Sisi yang lain, memang sedikitnya sentuhan-sentuhan secara spiritual yang membawa pemahaman tentang keesaan Allah. Sehingga orang misalnya kalau orang ke gereja cuma seminggu sekali, dan itu pun datang ritual tertentu, habis itu mereka pergi seminggu itu mereka kosong lagi, gitu kan. Sementara umat Islam satu hari sholat 5 waktu. Antara azan dan iqamah ada doa mustajab, dianjurkan mereka berdoa. Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, pakai baju berdoa, mau tidur berdoa, semua berdoa. Sehingga hubungan mereka sama Allah itu kental sekali. Jadi tidak akan mungkin ateis karena dia tahu ada Tuhannya. Belum lagi dia kalau butuh apa-apa dia berdoa, dia lihat faktanya. Minta kesembuhan, Allah kasih kesembuhan. Minta rezeki, Allah kasih. Minta jodoh, Allah kasih. Mungkin tinggal masalah waktu. Ada orang yang dikasih cepat, ada orang yang tidak dikasih cepat. Lebih ke situ gitu. Dan memang Allah menciptakan sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang Allah buat. Kita tidak bisa kalau ada sistem ini, Dok. Contoh misalnya, saya lagi sakit, saya minta, ya Allah tolong sembuhin saya. Apakah Allah akan lempar obat dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah mudahin jodoh buat saya. Apakah Allah akan lemparin manusia dari langit? Jawabannya tidak. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Apakah Allah akan lemparin duit dari langit? Jawabannya tidak. Dari mana? Sistem itu. Allah buat nanti melalui sistem tersebut kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Misal contoh saya sudah berdoa di malam hari, ya Allah tolong sembuhin saya. Besok saya ketemu Dr. Richard, kita ngobrol-ngobrol secara umum lah, bisnis atau acara yang lain. Terus kemudian tiba-tiba saya bilang, Dok kok saya udah seminggu ini sakit kepala ya, gini-gini. Oh dokter bilang, coba deh, kayaknya obat ini cocok nih. Coba-coba. Nah, ini jawaban doa nih. Responnya dari situ. Misalnya jodoh. Tiba-tiba aja ada yang tawarin nikah sama anaknya. Ada yang suka. Pekerjaan tiba-tiba ada yang tawarin bisnis. Gabung di perusahaan. Itu semua adalah jawaban. Nah seperti itu.